Eden Manopo SKM MKS. Langsung saja pada topik pembahasannya. Baik, pada saat ini saya akan membahas yang pertama pengertian atau definisi gonore, dan yang kedua cara penularan, ketiga akibat gonore, keempat pencegahan dan pengobatan gonore, dan yang kelima triad epidemiologi gonore. Yang pertama pengertian gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual disebabkan oleh Neisseria gonorrhea yang menginfeksi lapisan dalam uretra, rahim, ekcum, dan tenggorokan atau bagian putih mata atau konjuktiva. Gonore X menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya terutama kulit dan persendian. Pada wanita gonore X naik ke seluruh kelamin dan menginfeksi selaput di dalam panggul sehingga timbul nyeri panggul dan gangguan reproduksi. Penyebab utama penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Kedua, penularan gonore. Cara penularan gonore ditularkan melalui seks penetratif termasuk seks vaginal, anal, dan oral. Seks oral bisa menularkan gonore dari alat kelamin ke tenggorokan, dari orang yang memberikan stimulasi, atau bisa dari tenggorokan ke alat kelamin. Dari orang yang menerima stimulasi, gonore dapat ditularkan melalui penggunaan mulut dan lidah untuk memijat atau mengisap anus orang lain. Penempatan jari ke dalam anus, vagina atau mulut orang yang terinfeksi gonore, kemudian menyentuh mulut, alat kelamin, atau anus sendiri tanpa mencuci tangan. Ketiga, akibat gonore. Akibat gonore pada laki-laki, pria atau laki-laki penderita gonore akan mengalami penurunan gairah seksual, ereksi tidak sempurna, ejakulasi dini, bahkan mengalami impotensi. Selain bahaya penyakit kencing nanah pada pria yang berupa disfungsi seksual pada pria, bakteri gonore juga dapat mengakibatkan komplikasi serius. Komplikasi gonore ini dapat berupa infeksi saluran kemih, abses atau radang uretra, prostatitis, balonatotis, radang epididymis, dan juga borok. Gonokokal bakteri Neisseria gonorrhea juga dapat menyebar melalui darah pria sehingga mengakibatkan aritis atau radang sendi dan penyakit hepatitis. Gabungan beberapa kondisi di atas sangat berbahaya karena dapat berujung pada kematian. Akibat gonore pada wanita, struktur alat kemaluan wanita lebih terluka dibandingkan pria, sehingga lebih rentan terhadap mikroorganisme penyebab penyakit kelamin. Bahaya dari penyakit kencing nanah pada wanita yaitu dapat terjadi vaginitis, uritis, vulvitis, proctitis, sefritis, dan penyakit infeksi panggul. Wanita hamil yang terinfeksi penyakit kencing nanah ini akan sangat berbahaya bagi janin yang dikandungnya. Perempuan hamil yang menderita cervicitis gonokokal jika tidak segera melakukan pengobatan dapat terjadi infeksi intramiontik, pecah ke tubuh dini, postpartum sepsis, dan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi bayi di dalam kandungan. Keempat, pencegahan dan pengobatan gonore. Pencegahan, cara yang paling pasti untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual. Berhubungan seks secara ektomi, pastikan pasangan tidak terinfeksi. Penggunaan kondom dapat mengurangi risiko penularan penyakit. Pastikan toilet yang digunakan higienis, hindari penggunaan toilet duduk di tempat umum. Dan pengobatan gonore biasanya digunakan dengan suntikan tunggal, ceftriaxone intramuskuler melalui otot atau dengan pemberian ektomia per oral melalui mulut. Selama 1 minggu biasanya diberikan doxycycline. Jika gonore telah menyebar melalui aliran darah, biasanya penderita dirawat di rumah sakit dan mendapatkan ektomia intravena melalui pembuluh darah.
Lihat epidemiologi gonorea. Host. Penyakit menular seperti gonorea disebabkan oleh ekcum perilaku masyarakat karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan sehingga terkena penyakit akibat melakukan hubungan seksual atau seks bebas, hubungan pranikah dengan cara berganti-ganti pasangan. Yang kedua, agen. Penyakit gonorea disebabkan oleh Neisseria gonorrhea yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, ekcum, dan tenggorokan atau bagian putih mata atau konjuktiva. Yang ketiga, environment. Penyakit gonorea juga lebih banyak disebabkan karena penularan non-seksual seperti faktor lingkungan yang lembab, misalnya terjadi infeksi gonokokus pada anak yang tinggal di negara tropis dan seringnya memakai handuk dan spray tempat tidur